Hai Kofren, pada soal berikut ini kita diminta untuk menentukan pernyataan manakah yang tidak benar mengenai katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menyediakan jalur reaksi lain yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Oke, energi aktivasi ini adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh sebuah reaksi agar dapat menghasilkan produk. Seperti yang Kofren ketahui, reaksi kimia itu kan terjadi karena adanya tabrakan antar partikel pereaksi. Nah, tabrakan tadi akan menghasilkan energi. Kalau misalkan energi hasil tabrakan antar partikel itu melampaui energi aktivasi, maka reaksi akan menghasilkan produk. Sebaliknya, kalau misalkan tabrakan antar partikel pereaksi ini lebih kecil energinya dari energi aktivasi, maka reaksi tidak akan menghasilkan produk. Begitu ya, Kofren ya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan diagram tingkat energi berikut. Kita punya reaktan di sana, ya, kemudian kita juga punya produk. Kita juga bisa melihat ada dua buah grafik, di mana grafik yang tinggi itu adalah grafik reaksi tanpa katalis, sedangkan grafik yang lebih rendah adalah grafik reaksi dengan katalis. Baik, misalkan ketika dua buah partikel reaktan bertabrakan, kemudian memiliki tingkat energi di sini nih, ditandai dengan warna hijau ya. Apa yang terjadi? Apakah reaksi akan berlangsung ataukah tidak berlangsung? Ya. Kalau misalkan kita punya jalur reaksi tanpa katalis, maka tumbukan atau tabrakan tidak akan menghasilkan reaksi kimia. Kenapa? Karena energi hasil tumbukan lebih rendah dibandingkan energi aktivasinya yang menjulang di sini nih. Oke? Ya, karena lebih rendah dari energi aktivasi, maka reaksi tidak akan menghasilkan produk. Tapi kalau kita menggunakan katalis, di mana si katalis ini nanti mencari jalur reaksi lain yang energi aktivasinya lebih rendah, ya, energi aktivasi yang dengan katalis ada di titik yang biru ini nih, maka kita akan lihat tumbukan antar partikel reaktan tadi energinya lebih besar dibandingkan energi aktivasi. Oke? Sehingga reaksi akan menghasilkan produk. Begitu ya, Kofren ya. Nah, dari pemaparan yang tadi, maka kita akan analisis opsi jawaban nih untuk beberapa. Oke, kita lihat opsi yang A, katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Artinya mencari jalur lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Ini benar ya? Dia dapat mencari jalur reaksi lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Kemudian yang kedua, kita lihat opsi jawaban yang C. Katalis menyediakan jalur reaksi lain yang lebih efisien, artinya yang energinya lebih rendah, ini juga benar. Kemudian kita lihat opsi jawaban yang D. Penambahan katalis dapat menaikkan energi aktivasi. Salah ya, justru katalis ini digunakan untuk mencari jalur lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Oke, kita sudah dapat jawabannya sebetulnya opsi yang D. Nah, bagaimana dengan opsi B dan opsi E? Katalis, ini ketika digunakan, dia akan bereaksi dengan reaktan. Ya, dia akan bereaksi dengan reaktan. Tapi uniknya, katalis ini akan diperoleh kembali setelah reaksi selesai. Oke? Ya, jadi tidak seterusnya katalis ini bergabung dengan reaktan membentuk produk, tidak. Tapi ketika produknya sudah dihasilkan, katalis ini akan dapat diperoleh kembali di akhir reaksi. Sehingga kesimpulannya gimana? Untuk opsi jawaban yang B, katalis ikut terlibat dalam reaksi. Betul ya, dia bereaksi dengan reaktan, ya. Sehingga kita contreng, checklist, jawabannya benar. Kemudian yang E, setelah reaksi selesai, katalis dapat diperoleh kembali. Betul. Ya, kita sudah lakukan analisis terhadap semua opsi jawaban. Kesimpulannya tadi, opsi jawaban yang tidak benar tentang katalis, ini pernyataan yang D. Oke? Baik, Kofren, kita sudah selesaikan pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.